Pada 15 Juni, Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang Januari hingga awal Juni 2022, ada 45.387 kasus DBD terjadi di Indonesia dengan jumlah kematian mencapai 432 kasus. Kasus tertinggi ditemukan di 10 provinsi, termasuk DKI Jakarta. Di Jakarta, RSUD Budi Asih Jakarta Timur menyatakan belum mengalami peningkatan jumlah pasien DBD. Pada 18 Juni, hanya ada 13 pasien DBD yang menjalani perawatan. Rumah sakit ini siap bila terjadi lonjakan kasus DBD dengan melakukan sejumlah antisipasi, termasuk menjamin ketersediaan tempat tidur pasien. Secara keseluruhan, jumlah bed atau tempat tidur itu ada 343 tempat tidur. Untuk seluruh penyakit yang dirawat, saat ini bornya itu masih sekitar 60-70%. Tetapi juga karena DBD ini banyak kasus di anak pasien anak-anak, ini pun bed untuk anak-anak juga cukup banyak. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat selama Januari hingga 19 Juni 2022 ada 4.123 kasus DBD terjadi di ibu kota. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus DBD dengan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Pengelolaan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk secara rutin setiap minggu selama 30 menit setiap hari Jumat itu penting dilakukan agar situasi bisa terus terkendali, artinya kita bisa putus rantai penularan segera pada saat ada kasus, tapi kita bisa maintain, kita bisa pertahankan bahwa memang kita minimalisir tempat-tempat potensi perindukan nyamuk sehingga salah satu upaya menekan angka kematian akibat DBD adalah dengan melakukan vaksinasi DBD. Indonesia Technical Advisory Group of Immunization atau ITAGI mendorong pemerintah segera memasukkan vaksinasi DBD ke dalam program imunisasi nasional. Ada 2 vaksin. Jadi kedua-duanya memang berisi 4 serotipe, dengue 1, 2, 3, dan 4 seperti yang kita inginkan. Dan kemudian yang pertama adalah produksi dari Sanofi Pasteur bernama Dengvaxia. Ini sudah diberikan izin oleh Badan POM sebetulnya. Hanya vaksin ini banyak keterbatasannya begitu. Jadi dikatakan pada penelitiannya itu paling bagus diberikan di atas 9 tahun sampai lebih tua. Dan sedangkan kita lihat bahwa kasus-kasus kita banyak yang di bawah 9 tahun. Nah, itu bagaimana? Kementerian Kesehatan menjelaskan vaksin DBD belum masuk dalam program imunisasi nasional karena sejumlah pertimbangan, termasuk diantaranya masih memperhitungkan efektivitasnya dalam mengurangi resiko seseorang terjangkit DBD. Vaksin dengue ini belum masuk ke program, tapi sudah di-endorse dalam artian sesuai rekomendasi IDAI, itu sasaran baiknya untuk siapa, nah itu memang sudah diberikan ya. Kalau soal untuk jadi program, beberapa kali memang bersama ITAGI, bersama program imunisasi, maupun juga teman-teman tim kerja arbovirosis, ini membahas juga tentang hal ini, tapi tentunya masih ada perhitungan-perhitungan ya Mbak Intan ya. Sebagai upaya mengendalikan kasus DBD di Indonesia, selain memperkuat strategi nasional penanggulangan dengue 2021 hingga 2025, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat berperan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri melalui gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik atau Jumantik. Victor Pangaribuan, Nabil Haris, Jakarta.